Jangan kalau pas ada seneng rame-rame, tapi begitu ada banyak masalah, tidak rame-rame lah. Yo guys, pernah nggak lo ngerasa sendirian nih? Kayak dulu nih, rame-rame, banyak yang support. Semua kayak temen deket. Tapi tiba-tiba nih, pas lagi butuh, mereka semua ngilang. Nah, itu mungkin yang lagi dirasain nih sama Presiden Jokowi. Dari Kingmaker nih, jadi mantan penguasa yang harus bertransisi. Yoi, Jokowi nih presiden 2 periode loh. Yang dulu dia ini disebut Bapak Infrastruktur, ya kan? Disorot terus tiap proyek baru dibuka nih. Dan sekarang kok kayak nggak ada yang ngebelain ya? Bayangin bro, dulu Doi punya koalisi super gemuk. Dari Golkar nih, Gerindra, PAN, PKB kalau nggak salah, PDI Perjuangan. Ingat nggak terakhir Demokrat ikut masuk? Iya kan? Totalnya nih, 81,9% kursi di DPR. Itu udah kayak ibarat nih, punya Avenger versi politik loh. Tapi sekarang, nih bisik punya bisik nih, di X, bilang Doi lagi kesepian. PDI Perjuangan nih, partai yang dulu ngangkat dia nih, dari wali kota jadi presiden, sekarang kan udah beda jalan dong. Sekjen Banteng, Hasso Kristianto, ingat nggak pernah bilang, kami ditinggalkan Jokowi, setelah kami nih kasih privilege besar. Sakit kan? Nah, ini kayak lo ditinggal bestie setelah lo kasih semuanya. Tapi ini bukan soal PDI Perjuangan ya. Koalisi besar itu tuh sekarang sibuk nyari lagu baru lagi nih di bawah Presiden Prabowo Subianto. Emang sih, Jokowi ini bukan presiden pertama yang ngerasain dinginnya kesepian. Sejarah Indonesia penuh drama kayak gini, bos. Lo inget nggak Soeharto? Dulu digilai elit politik dong. Tapi pas masuk krisis 98, sekutunya kabur. Kayak tikus ninggalin kapal yang tenggelam, bro. Atau SBY deh, yang di akhir masa-masa jabatannya nih, mulai kehilangan kilau dong. Karena apa? Isu korupsi di lingkaran dekatnya. Ingat kan lo? Katakan tidak pada korupsi. Kayaknya ada pola ya. Presiden kita tuh sering disayang di awal tapi ditinggal pas akhirnya. Kenapa ya? Ya karena politik itu nih, itu mirip tongkrongan ternyata. Selama lo traktir, semua nongkrong. Tapi pas kantong lo kosong, mereka ngilang duluan, bos. Nah, tapi Jokowi nih, ini level drama yang beda, bro. Doi nggak cuma ditinggal, Doi juga apa? Dibenci sama sebagian sekutu lamanya lo ini. Nah, Banteng yang dulu gendong Jokowi, sekarang mandangnya apa? Kayak mandang mantan yang bikin hati perih. Dan yang bikin seru nih, ini bukan cuma soal politik, ini soal emosi, bro. Di situ kan ada pengkhianatan, ada ambisi juga nih, dan ada harga yang harus dibayar. Padahal Jokowi nggak cuma presiden, Doi kepala dari ya semacam apa ya, dinasti politik baru lah. Gibran naik jadi wapres. Ada relawannya dong, ada loyalisnya. Bahkan beberapa elit partai nih yang dulu kayaknya deket banget. Tapi sekarang coba, yang tadinya ini katanya orangnya Jokowi, mulai buka pintu, bro, ke presiden baru. Yang tadinya relawan, pecah kongsi. Yang tadinya solid, sekarang kayak apa? Air di gelas yang pecah, nyiprat kemana-mana. Bahkan partai yang dekat dengannya nih, ya lo bisa bilang Golkar lah, atau PAN nih, ya kan? Lebih dulu ke presiden terpilih ketimbang presiden lama. Jadi, Jokowi itu tetap punya akses. Tapi udah kehilangan pengaruh langsung, bos. Dan kalau Banteng, wah, hubungan mereka nih udah kayak mantan yang nggak bisa move on. Masih saling lihat nih, tapi udah beda jalan. Banyak yang bilang Jokowi mengundang kesepian. Ini karena obsesinya bangun dinasti politik. Coba deh, lo pikirin deh. Nih Gibran, anak sulungnya Jokowi, jadi wapres terpilih bareng Pak Prabowo. Bobi Nasution, menantunya, melaju aja udah di Pilgub Sumut. Dan Kaesang, anak bungsunya nih, tiba-tiba jadi ketum PSI. Dalam waktu 2 hari, bro, setelah gabung partai. Ini 2 hari, bos. Itu kayak lo daftar ke gym nih, besoknya udah jadi pelatih. Tapi langkah ini nggak gratis. Tuduhan dinasti politik nih, langsung bermunculan dong. Apalagi setelah apa? Putusan MK yang dipimpin iparnya Jokowi, Anwar Usman.
ada dugaan buka jalan buat Gibran. Dan banyak netizen ngamuk. Aktivis HAM teriak kan, Neorba. Dan Banteng, ya mereka merasa dihianatin. Karena Jokowi dukung Prabowo ketimbang Ganjar, kandidat partainya sendiri. Ingat kan? Dan akibatnya, ini Doi kehilangan lebih dari separuh dukungan politiknya. Dari koalisi yang raksasa nih, sekarang Doi apa? Kayak jenderal tanpa pasukan loh. Pilpres kemarin nih bagaikan gempa politik yang ubah peta Indo. Prabowo nih, yang dulu saingannya Jokowi dong, sekarang jadi presiden baru dengan Gibran di sisinya. Nah, timnya Prabowo nih kuasai 81% di DPR kursi. Nah, ini angka terbesar sejak reformasi loh ini. Tapi di balik kemenangan ini selalu ada plot twist. Jokowi yang awalnya dianggap kingmaker, coba sekarang lo lihat. Kayaknya sih terlihat kayak pion yang dimanfaatkan malahan. Banteng sampai saat ini kan milih jadi apa? Oposisi. Di X orang-orang bilang, oh kayaknya Pak Jokowi tuh desperate cari rumah politik baru. Partai koalisi kan pada sibuk tuh sama agenda Prabowo. Bahkan PSI yang dipimpin Kaisang, ini lebih kayak kendaraan dinasti daripada benteng buat Pak Jokowi. Ingat nggak loh di Pilkada 2024 lalu? Banteng mati-matian kan? Ngelawan pengaruh Jokowi. Di Jateng, Sumut, di Bali. Nah, ini bukan cuma soal kekuasaan bro. Ini soal harga diri. Ini pasca Pilpres 2024 nih. Posisi Jokowi berubah. Dari kingmaker menjadi mantan penguasa. Yang harus bertransisi. Politik Indo nih pragmatis bro. Nih lo kalau seseorang nggak lagi pegang kuasa langsung, ya kekuatan yang di sekitar lo nih cepat nguap. Nah, sekarang nih, kenapa hampir semua partai koalisi diam? Ayo, karena mereka menjaga posisi aman di kabinet baru. Nggak mau mereka berinvestasi emosional pada pemimpin yang udah lewat turun. Banyak juga tapi yang menyimpan luka dari konflik internal atau pengabaian Jokowi terhadap mereka. Jadi, buat kita nih, rakyat biasa nih, rakyat kecil biasa, ya ini pengingat. Kekuasaan itu sementara bro. Loyalitas politik itu apa? Rapuh banget. Jangan cuma terpukau, gampang terpukau sama karisma pemimpin. Atau jalan tol yang kinclong. Ingat nih, data dari Freedom House. Kan bilang tuh, indeks demokrasi Indonesia apa? Turun di era Jokowi. Ini fakta loh, yang kita harus stay woke. Nih buat calon pemimpin nih, denger deh. Ambisi pribadi itu, kayak dinasti politik itu bumerang. Jokowi naik dengan apa? Citra merakyat dong. Tapi di akhir, citranya retak. Karena tuduhan apa? Manipulasi dan nepotisme. Suara rakyat itu yang paling jujur. Kalau lo nih, kehilangan kepercayaan mereka, nggak ada koalisi yang bisa nyelamatin. Bukan cuma soal doi ditinggal teman-teman politiknya ya. Ini tapi soal kita nih, rakyat yang harus mikir lah. Apa yang kita mau cari dari pemimpin. Jokowi dengan tol Trans Jawa, kartu Indonesia Sehat, dan seabrek lagi nih proyek nih. Tetap kan? Ninggalin luka di hati apa? Sebagian orang. Tuduhan dinasti, dugaan cawe-cawe di Pilpres, perpecahan dengan Banteng. Itu real loh, noda di warisannya. Ini bukan tentang Jokowi doang nih. Ini tentang kita juga sebagai bangsa. Yang kadang nih, terlalu gampang kagum sama sosok. Dan juga apa? Terlalu cepat lupa. Gue Singgi.